Baik, selamat malam Pak Yuhada. Terima kasih banget udah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi konseling yang telah kita sepakati ini. Namun untuk sesi tahapan awal ini saya ingin menyampaikan beberapa informasi khusus atau yang bisa dibilang dengan inform consent dalam sesi konseling ini, bahwa ada beberapa hal atau peraturan serta pedoman yang perlu diikuti agar proses konseling ini berjalan dengan baik ke depannya. Apakah itu dalam pribadi Pak Yuhada sendiri, apakah itu berkenan dan baik-baik saja? Tentu saja Pak Birki, saya juga sangat berterima kasih Pak Birki sudah memberi waktu untuk saya dalam konseling kali ini dan sudah menjelaskannya. Baik, yang pertama di sini saya ingin menegaskan dan menekankan bahwa proses konseling yang kita lakukan ini merupakan proses yang rahasia dan tentunya juga kolaboratif. Kolaboratif di sini artinya saya aktif mendengarkan keluh kesah, perasaan serta ekspresi yang Pak Yuhada alami maupun pengalaman buruk, pengalaman baik yang sekiranya Pak Yuhada rasakan. Kemudian di sini saya akan memberikan dukungan, bimbingan, serta menjadi ruang aman untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pengalaman yang Pak Yuhada rasakan. Penting untuk diketahui bahwa semua yang kita diskusikan dalam proses konseling ini merupakan sesuatu hal yang bersifat rahasia. Namun ada beberapa momen tertentu atau situasi tertentu yang mengharuskan saya untuk melakukan hal lain. Misal bahwa Pak Yuhada membahayakan diri sendiri atau orang lain. Seperti itu Pak Yuhada. Ya, saya mengerti, saya juga sangat setuju perihal kerahasiaan ini karena membuat saya berbeda tenang dan saya juga dapat terbuka. Baik, terima kasih atas ketersediaannya, dan juga saya terus senang Pak Yuhada telah memahami tahapan awal yang akan kita lakukan. Kemudian di sini saya akan mengingatkan dan menginformasikan bahwa untuk struktur konseling yang akan kita jalani di sini, yaitu setiap sesinya biasanya berlangsung sekitar 50 menit. Kemudian untuk frekuensinya yang akan kita lakukan selama proses konseling ini bisa 1 minggu, jangka 1 minggu atau 2 minggu. Hal tersebut tentunya disesuaikan dengan kebutuhan atau tinjauan yang akan saya lakukan sebagai konselor. Kemudian jumlah sesinya akan bervariasi tergantung per orang. Kemudian juga hal tersebut merupakan sesuatu yang dapat kita nilai ulang dan dalam seiring berjalannya waktu selama proses konseling. Ya, boleh saja, karena kebetulan saya memang jadwalnya lumayan padat, jadi saya sangat senang karena bisa fleksibel dalam waktunya. Oke, baik, berarti tidak ada masalah ya untuk itu. Kemudian saya juga mau mengingatkan bahwa sesi konseling ini merupakan proses yang kolaboratif. Artinya di sini saya aktif mendengarkan cerita, kemudian menawarkan dukungan serta memberikan bimbingan. Namun penting juga di sini penting di sini bahwa sosok Pak Yuhada di sini dalam konseling merupakan hal yang penting. Artinya di sini mengambil peran aktif juga, kemudian perlunya bersikap jujur, terbuka tentang pikiran, perasaan serta pengalaman Anda, dan bersedia untuk melakukan pekerjaan rumah atau latihan yang sekiranya akan diberikan dalam proses konseling di luar dari sesi yang telah dilakukan per minggunya. Ya, saya mengerti dan saya akan melakukan konseling ini. Baik, saya akan berkomitmen terbuka dan berpartisipasi terhadap konseling ini karena saya memahami bahwa kemajuan akan konseling ini bergantung pada hubungan konseling. Oke, saya menghargai dedikasi yang Pak Yuhada pahami dan miliki. Tentunya hal tersebut akan membantu selama proses konseling berjalan.
Selanjutnya di sini saya untuk inform concern yang akan saya tawarkan dan akan saya informasikan di sini mengenai keterbatasan konseling. Jadi di sini meskipun saya akan melakukan sesi konseling sebaik mungkin, namun ada beberapa hal penting untuk diingat bahwa saya ini tidak berkenan atau memiliki wewenang untuk memberikan perawatan medis, kemudian menawarkan, meresepkan atau obat-obatan, atau bahkan menawarkan nasihat hukum. Dan jika pada suatu saat selama sesi konseling ini saya melihat bahwa ada kecenderungan manfaat yang telah didapatkan oleh saudara Pak Yuhanda untuk mendapatkan perawatan di bidang lainnya, tentunya saya dengan senang hati akan mendukung, dan juga saya akan merujuk atau merekomendasi kepada profesional yang memang berkualifikasi. Itu bagus untuk diketahui, dan saya sangat menghargai Pak Yogi untuk jujur dan mengetahui batasan apa yang ditawarkan. Oke. Terima kasih atas pengertiannya Pak Yuhanda. Dan yang terakhir yang saya ingin tekankan dalam informasi khusus ini adalah, sekali lagi saya tekankan bahwa konseling adalah proses yang kolaboratif, kemudian membutuhkan waktu, tenaga, dan dedikasi. Kemajuan yang didapat dari Pak Yuhanda sendiri dan terutama saya sebagai konselor dalam proses konseling yang kita bangun ini, pentingnya untuk bersabar serta berbelas kasih dalam setiap proses yang kita lakukan selama proses konseling. Baik, saya akan memulainya. Saya ingin memulai konseling ini dan bekerja untuk perubahan positif terhadap diri saya. Turut senang mendengarnya, dan yang saya tangkap di sini Pak Yuhanda sudah memahami betul ya. Jadi informasi atau ketentuan yang kita lakukan selama proses konseling sudah saya paparkan sebelumnya. Sebelum kita menutup akhir dari sesi inform concern ini yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan atau masih bingung atau kekhawatiran yang dirasakan oleh Pak Yuhanda sendiri terkait aturan atau ketentuan yang inform concern yang saya susun ini, bisa disampaikan sekarang jika ada. Sepertinya saat ini belum, cuma saya memang sudah mendapat informasi dan siap untuk memulai. Terima kasih. Oke. Sama-sama Pak Yuhanda, dan di sini juga saya mendukung setiap langkah atau proses yang akan kita jalani ke depannya dalam proses konseling ini, dan tentunya perjalanan konseling kita dengan harus berfokus pada tujuan, pencapaian, dan tentunya kolaborasi dari kita untuk mencapai tujuan atau goals dalam proses konseling. Oke, terima kasih Pak Yuhanda. Baik, selamat malam Pak Yuhanda, kita bertemu kembali. Jadi ini merupakan proses konseling tahapan awal atau sesi pertama yang akan kita lakukan pada malam ini. Jadi sekiranya adakah yang ingin disampaikan terkait problem atau masalah yang Pak Yuhanda hadapi untuk saat ini, bisa diceritakan kepada saya seperti apa? Ya, terima kasih Pak Yogi sudah meluangkan waktunya. Saya merasa akhir-akhir ini memang saya sangat berat hari-harinya, dan saya tidak tahu bagaimana untuk mengatasi problem saya belakangan ini. Oke, baik, terima kasih sebelumnya sudah menyampaikan informasi terkait permasalahan yang telah dirasakan ya Pak Yuhanda. Jadi di sini saya akan membantu di mana bagaimana untuk menghadapi serta bagaimana mengelola hal tersebut. Untuk detailnya agar saya bisa menganalisa lebih lanjut, bisakah Pak Yuhanda jabarkan beberapa pengalaman atau cerita terkait hal tersebut? Iya, kebetulan memang saya baru mendapatkan proyek baru, tapi menurut saya sangat berat gitu. Jadi memang karena belakangan ini memang banyak lembur, jadi saya untuk keluarga, teman-teman juga waktunya kurang gitu. Dan kemudian ada konflik juga ya sama
teman misalnya Dan seperti itu. kemudian memang ada konflik juga dengan rekan kerja saya yang malah nambah beban seperti itu ya. Oke, baik, saya mengerti. Jadi sepertinya yang dapat disimpulkan di sini memang konflik pekerjaan itu tidak luput ya dari seseorang ketika bekerja atau terjun dalam dunia profesionalitas. Nah, kemudian tekanan seperti itu, bagaimana hal tersebut sangat dominan atau berpengaruh terhadap kesejahteraan Pak Yuda sendiri? Ya, yang saya rasakan itu saya memang sangat lelah. Sepanjang hari saya merasa lelah, kemudian saya tidak bisa bersantai menikmati apapun. Ya itu karena saya disibukkan oleh pekerjaan saya. Jadi sampai merasa seperti itu, intinya tertekan dalam keadaan sehari-hari itu, Pak? Iya, sampai saya pun juga untuk tidur saya kesulitan, makan saya juga malah kurang nafsu makan. Oke, saya paham sih Pak. Jadi problem di sini sepertinya Bapak itu merasa overwhelmed ya. Jadi kayak burnout, jadi merasa kewalahan sendiri dengan emosi negatif yang memang terjadi setiap harinya, terutama dalam hal pekerjaan. Jadi untuk gejala fisik yang dialami ini sering dikaitkan dengan yang namanya stres kronis sebenarnya. Tentang stres sendiri, saya memiliki saran. Jadi ada beberapa strategi untuk meminimalisir atau menurunkan hal tersebut. Biasanya teknik relaksasi atau teknik kayak seperti memanjakan diri sendiri itu sangat efektif untuk diterapkan Pak Yuhada, misalkan ketika dalam pekerjaannya itu merasa wah saya capek sekali gitu. Jadi bisa tuh kayak rasa habis pulang kerja udah benar-benar posisi sangat nyaman, itu bisa luangkan untuk relaksasi, meditasi, atau bahkan sekedar perawatan diri itu bisa untuk diterapkan. Sebelumnya memang saya sudah pernah untuk perawatan latihan mindfulness seperti ini. Dulu saya sempat memiliki hobi untuk menggambar, itu saya senang. Cuman karena itu kebetulan pekerjaan dan waktu saya kurang, jadi saya belum bisa untuk melakukan hobi saya itu. Baik, dimengerti Pak Yuhada. Jadi di sini Pak Yuhada itu kurang ya untuk menyisihkan waktu me time seperti itu ya. Jadi karena tingkatan stres seperti itu yang membuat merasa tertekan, jadi mengganggu aktivitas yang memang dulunya itu merupakan suatu coping stres itu sendiri. Jadi seperti Pak Yuhada ini mengalami jadi kemalasan, menunda seperti itu ya. Jadi di sini saya mau menjelaskan Pak pentingnya untuk menyisihkan waktu itu sendiri. Jadi pengembangan rencana untuk melakukan perawatan diri adalah jadwal Anda. Mulailah yang namanya scheduling. Jadi di mana Pak Yuhada itu akan memplan suatu rencana atau suatu kegiatan aktivitas yang dulunya memang sering digiati kembali oleh Pak Yuhada. Dalam hal ini yang tadi seperti diceritakan kan Pak Yuhada gemar untuk melukis, menggambar seperti itu. Jadi dalam hal ini mulaikan reschedule atau scheduling setiap harinya agar hal tersebut mulai menurunkan perlahan dari aktivitas burnout tadi. Ya, kedengarannya bisa sih dilakukan. Nanti saya coba untuk merutinitaskannya lagi, mengatur jadwal saya untuk saya bisa meluangkan waktu untuk hobi saya. Tapi bagaimana saya kebetulan memang punya masalah juga nih dengan rekan kerja saya. Jadi untuk diri saya juga merasa tegang dan untuk performa kerja saya juga menurun. Oke, baik. Berarti di sini Pak Yuhada juga selain memiliki aktivitas yang burnout dalam aktivitas pekerjaan, Pak Yuhada di sini juga memiliki konflik dengan rekan kerja sendiri, betul? Oke, jadi sebenarnya seperti ini. Untuk konflik kerja sendiri itu merupakan hal yang tidak luput sih dari dunia profesionalitas. Tentunya setiap pekerja akan mengalami hal tersebut, dan hal tersebut itu memang suatu rintangan yang dihadapi dalam proses profesionalitas ini.
Jadi tetapi kalau saya boleh saran, ada beberapa langkah nih Pak Yuwada yang bisa Pak Yuwada terapkan dalam menghadapi konflik ketika terjadi masalah di tempat kerja. Misalkan dalam hal ini Pak Yuwada bisa menghadapinya secara langsung dengan sumber masalah atau dengan rekan kerjanya itu sendiri secara langsung, kemudian bisa menyampaikan opini dan perspektif yang ingin Pak Yuwada sampaikan kepada rekan kerja tersebut, dan sebaliknya Pak Yuwada juga perlu yang namanya memberikan perspektif, menerima perspektif dari si rekan kerja Pak Yuwada itu sendiri, jadi agar saling memahami. Namun jika memang diperlukan untuk kedepannya bisa meminta bantuan kepada supervisor atau misalkan lembaga SDM agar hal tersebut bisa menjadi dapat membangun komunikasi terbuka dan juga resolusi yang diberikan kepada dua belah pihak, sehingga hal tersebut dapat meringankan masalah Pak Yuwada dengan rekan kerja. Seperti itu Pak Yuwada. Ya, saya bisa mungkin mencobanya. Ya, saya juga tahu bahwa kita tidak bisa merubah pikir perilaku mereka, tapi saya juga akan mencoba untuk mengendalikan bagaimana saya bereaksi terhadapnya. Saya akan berusaha untuk lebih tegas dan berbicara terhadap diri saya sendiri. Pola pikir yang bagus Pak Yuwada. Sebenarnya di sini Anda memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana Anda menanggapi suatu respon atau situasi, dan berfokuslah pada diri sendiri dan ambil langkah-langkah yang bijak, dan tentunya langkah tersebut membangun kesejahteraan Anda sendiri dalam lingkup kerja. Jika Pak Yuwada memiliki konflik atau sesuatu hal yang sulit, atau sesuatu konflik yang berlebihan lah, yang sekiranya Pak Yuwada tidak bisa handle akan hal itu, saya di sini sebagai konselor Pak Yuwada insya Allah bisa membantu dalam hal ini. Ya, baik, terima kasih Pak Zaki atas bimbingannya. Saya sudah sedikit merasa lebih lega, dan saya akan memastikan bahwa strategi ini akan menjadi prioritas saya, dan saya juga akan menerapkan strategi ini. Sama-sama Pak Yuwada, saya turut senang Pak Yuwada mampu menerima saran dan feedback saya selama proses konseling ini, dan diharapkan Pak Yuwada juga selalu ingat bahwa pentingnya menjaga diri sendiri, baik aspek fisik atau aspek kesejahteraan psikologis itu sendiri yang berkaitan dengan Pak Yuwada. Kemudian jangan ragu untuk menghubungi saya jika membutuhkan bantuan lebih. Kemudian jika tantangan baru muncul, jangan khawatir, kita hadapi bersama-sama dalam proses konseling ini, karena memang tujuan dari konseling ini kita sama-sama membangun suatu solusi agar Pak Yuwada memiliki kehidupan yang lebih baik, dan dapat menangani hal yang lebih baik juga ke depannya. Oke, saya mau mengingatkan, jadi untuk sesi konseling ini sudah berakhir, dan diharapkan lagi jika ada, nanti akan saya tinjau ulang juga selama beberapa minggu ke depan, akan ada pertemuan selanjutnya yang akan saya infokan kembali. Jadi sebelum mengakhiri ini, saya sangat berterima kasih untuk Pak Yuwada telah meluangkan dan percaya kepada saya untuk menjadikan saya sebagai teman mencari solusi bersama dalam problem yang Pak Yuwada selama ini miliki. Sama-sama Pak Zaki, saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Zaki sudah sangat meluangkan waktunya membantu saya. Baik Pak Yuwada, terima kasih ya.